Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Resi Bisakmita, biasa dipanggil Resi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan BP 2010-71-2002 untuk mata kuliah Sejarah Indonesia dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1945. Nah, pada kesempatan kali ini Resi akan mencoba mereview sebuah buku nih teman-teman, dengan judul Refleksi Pergumulan Lahirnya Nasionalisme di Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk teman-teman langsung aja kita lihat apa sih isi dari buku ini. Judul asli Nationalism and Revolution in Indonesia. Judul terjemahan Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Penulis George M.C. Turnan Kahin. Tahun cetakan pertama pada tahun 1995 dicetak oleh UNS Press. Yang pertama itu Hindia Belanda. Perkembangan masyarakat pribumi sepanjang garis-garis komunal terus meningkat di bawah Foy, dan ini merupakan suatu keistimewaan dari sistem tanam paksa. Dinyatakan oleh Fumival bahwa tuntutan terhadap pemilik tanah sedemikian besar sehingga pemilikan tanah bukan lagi suatu hak istimewa, akan tetapi suatu beban oleh pemilik tanah harus dibagi-bagi dengan orang lain. Lebih-lebih dilihat dari sudut pengawasan pemerintahan terhadap peningkatan hasil panen dan penggunaan seefisiensi mungkin dari fasilitas irigasi. Van der Kolff menulis, adalah jauh lebih mudah untuk mengurusi tanah luas tetapi rapih dan mengatur soal-soal itu dengan sesuatu dewan desa yang kuat ketimbang dengan pemilik tanah perorangan. Di samping itu, di banyak bagian di Jawa, para pemilik tanah biasanya dikenai tanggung jawab atas pelayanan pekerjaan umum dan ketika menghendaki peningkatan jumlah orang yang melakukan pekerjaan umum. Sementara penduduk sendiri ingin membagi dan mengurangi beban pekerjaan-pekerjaan semacam itu, maka penggarapan tanah harus dibagi-bagi dengan banyak orang demi kepentingan para pemilik tanah maupun para pejabat. Hal ini mendorong pemilikan tanah secara komunal dan meniadakan perbedaan sosial karena keturunan. Perlu ditekankan bahwa pengaruh organisasi politik dan ekonomi dari VOC dan sistem tanam paksa tidaklah bersifat sementara. Tidak dapat disangka lagi bahwa hingga akhir kekuasaan Belanda pada permulaan tahun 1942 terdapat bukti kuat mengenai pengaruh itu dan akibat tersebut masih terasa kuat. Sifat yang membentuk masyarakat Indonesia hanya tersisa sebagian oleh perubahan-perubahan kebijakan Belanda. Sejalan dengan dihapuskannya sistem-sistem itu, demikian juga psikologi sosial yang disebabkan oleh kekuasaan Belanda kebanyakan masih tetap ada. Tetap adanya psikologi sosial itu dalam beberapa cenderung dipertahankan oleh karakter tahap-tahap tertentu dari kekuasaan Belanda selanjutnya. Kedua, Pulau Jawa. Pada Februari 1948, semua kesatuan tentara Republik yang tetap atau TNI seluruhnya berjumlah 35.000 orang telah mengundurkan diri dari kantong-kantong gerilya mereka dan menyeberangi garis Van Mock menuju teritorial yang dikuasai oleh Republik. Bagi pemerintah Republik tidak mudah membujuk mereka untuk melepaskan dan meninggalkan pangkalan-pangkalan gerilya yang mudah dipertahankannya itu. Hanya dengan memberikan jaminan bahwa plebisit yang diamati PBB akan segera dilaksanakan dalam daerah-daerah itu, baru mereka mau pergi. Maka tinggal sekitar 4.000 orang pasukan tidak tetap yang tidak mau mengosongkan daerahnya. Banyakan mereka termasuk dalam pasukan Hizbullah atau dulunya milisi Mas Jumi, kini sudah bergabung ke dalam TNI. Kebanyakan kesatuan Hizbullah sudah mengundurkan diri. Selanjutnya, Indonesia Federal. Sebelum ditarik bersama dengan pasukan dari Kenil, angkatan bersenjata kolonial Belanda, pasukan-pasukan ini akan dibatasi pada wilayah-wilayah militer yang ditentukan, di mana hukum dan disiplin militer di kalangan mereka merupakan tanggung jawab dari para perwira Belanda itu sendiri. Pasukan-pasukan ini tidak akan dipergunakan untuk operasi-operasi militer, kecuali diminta oleh pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Kenil dan batalion-batalion keamanan federal harus
reorganisasi, sebagian personilnya akan dimasukkan ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Serikat, sebagian ke dalam pelayanan Angkatan Perang Negeri Belanda. Jadi diberangkatkan ke negeri Belanda dan selebihnya dimobilisasi. Menurut syarat-syarat konferensi Den Haag, RIS mendapatkan tugas mengakui dan mengembalikan hak-hak, konsesi dan surat-surat izin yang secara resmi dikeluarkan oleh hukum Hindia Belanda serta masih berlaku pada tanggal penyerahan kedaulatan, dan mengembalikan pelaksanaan hak-hak secara benar kepada mereka yang berhak. Para pejabat petinggi Belanda di Indonesia dan sejumlah besar opini umum di negeri Belanda lebih suka wilayah besar yang belum maju ini diserahkan kepada Indonesia. Akan tetapi, Kabinet Belanda kebetulan dengan alasan bagus meyakinkan bahwa penyerahan Irian Barat tidak bisa disahkan oleh Konferensi Den Haag karena tidak mungkin mencapai suara sebesar 2/3 persyaratan untuk mengubah UUD Belanda. Dalam kedua dewan parlemen, Irian Belanda adalah wilayah yang miskin dan memerlukan biaya pemerintahan sebesar 10 juta gulden per tahun. Keuntungan kepada bangsa Belanda dari tambang-tambang minyak di mana saja tidak dapat mendekati angka biaya ini. Bertalian dengan kepentingan usaha dan keuangan, pada umumnya Belanda tidak tertarik untuk mempertahankan Irian Barat. Selanjutnya, Indonesia Persatuan. Kebanyakan pasukan yang ditempatkan di Indonesia Timur adalah kesatuan Kenil. Beberapa di antara mereka, termasuk Angkatan Perang Utama di wilayah Makassar, ibu kota Indonesia Timur, adalah bekas kesatuan Kenil yang belum lama dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS. Nah, di kalangan kesatuan tersebut berkembanglah kekhawatiran yang makin besar terhadap cepatnya gerak usaha persatuan itu. Pada tanggal 5 April 1950, mereka melihat bahwa sekitar 900 pasukan bekas-bekas Republik yang dikirim oleh pemerintah RIS dari Jakarta sebentar lagi akan mendarat di Makassar. Bagi kebanyakan mereka, pemerintahan di Indonesia Timur sudah pasti tampak hampir jatuh. Mendaratnya pasukan-pasukan tersebut akan mengubah keseimbangan kekuatan militer di daerah-daerah itu lebih berat kepada unsur-unsur persatuan pro-republik. Ada sementara bukti bahwa Smokil dan beberapa pemimpin lain dari negara bagian Indonesia Timur membantu meyakinkan mereka bahwa ini bukanlah kesempatan terakhir bagi mereka untuk bertindak. Salah satu kalangan terbesar bagi perkembangan praktek-praktek demokrasi politik adalah masih adanya tradisi otoriter dan kebiasaan bertalian dengan itu, yaitu sangat bergantung pada perintah atasan. Meskipun di antara sektor-sektor penduduk yang luas, kualitas ini menjadi sangat melemah karena pengaruh revolusi. Kebanyakan penduduk Indonesia masih mengharapkan pemimpin-pemimpin mereka bisa untuk menyelesaikan persoalan untuk mereka. Di samping bangkitnya kesadaran nasional dan sangat meningkatnya kekuatan kehidupan politik pada tingkat pedesaan, masyarakat petani secara efektif belum punya suatu hubungan saling mendorong dan saling pengertian dengan pemerintah nasional. Hubungan yang ada masih secara sepihak dari atas ke bawah. Pertalian-pertalian antar desa dan pemerintah nasional yang pokok, terutama masih melalui pribadi penghubung dan bukan melalui partai-partai politik yang mewakili mereka dalam parlemen nasional. Selama partai-partai ini mengembang bagaikan bentuk samar-samar di atas masa petani, dengan hubungan kecil tanpa garis hubungan yang nyata di antara mereka, hubungan dua jalan antara desa dengan Badan Perwakilan Nasional tidak dapat berkembang. Tanpa adanya hubungan semacam itu, ungkapan otoriter pemerintah tidak dapat dihindari, dan tidak mungkin ada suatu demokrasi perwakilan yang sebenarnya. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman hasil review dari buku Resi. Kalau masih ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Resi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.